Shalom, perkenalkan nama saya Natalia Tajawa, NIM 2322026. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Wirawacana Sumbar. Program studi agroteknologi. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan lahan kering. Di sini materinya itu adalah terkait dengan sistem pengelolaan lahan pertanian dan karakteristik lahan kering. Karakteristik lahan kering ini merupakan lahan yang memiliki ketersediaan air yang terbatas. Baik karena curah hujan yang rendah, tingginya penguapan, atau kondisi tanah. Kondisi tanah itu yang sulit dalam menahan air. Karakteristik umum lahan kering itu meliputi beberapa faktor, yaitu yang pertama itu curah hujannya rendah. Biasanya itu kurang dari 250 sampai 300 mm per tahun itu. Yang berikutnya itu suhu tinggi, terutama pada musim kemarau. Yang berikutnya itu ketersediaan airnya juga terbatas. Ini menyebabkan tanah kering dan seringkali retak-retak. Yang berikutnya itu kandungan bahan organiknya juga rendah akibat minimnya vegetasi dan dekomposisi yang lambat. Yang berikutnya itu potensi erosi yang tinggi. Karena kurangnya tutupan vegetasi dan kondisi tanah yang kering, kondisi kesuburan tanah juga bervariasi dan tergantung pada jenis tanah dan kondisi hidup. Sistem pengelolaan lahan pertanian ini di lahan kering. Jadi pengelolaan lahan kering itu memerlukan strategi khusus untuk mengatasi keterbatasan air dan menjaga kesuburan tanah. Ada beberapa sistem pengelolaan yang umum diterapkan itu. Pertama itu konservasi tanah dan air. Terasering itu membuat teras pada lahan miring untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyerapan air. Yang berikutnya itu pembuatan rorak. Artinya itu apa? Kita bisa membuat lubang-lubang untuk bisa menampung air hujan. Yang berikutnya itu mulsa. Mulsa itu adalah menutup permukaan tanah dengan bahan organik untuk mengurangi penguapan dan menjaga kelembapan. Yang berikutnya itu pengelolaan kesuburan tanah. Artinya penambahan bahan organik itu seperti pupuk kompos atau pupuk kandang, yaitu untuk meningkatkan kandungan bahan organik dan memperbaiki itu struktur tanah tersebut. Yang berikut itu pemupukan yang tepat. Artinya kita menggunakan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi tanah. Yang berikut itu pengapuran. Artinya itu untuk menaikkan pH tanah apabila tanah itu terlalu asam. Yang berikutnya itu pemilihan tanaman yang tepat. Artinya itu kita bisa menanam varietas tanaman yang tahan lama itu dalam kekeringan. Yang berikutnya itu pola tanam yang sesuai. Seperti tumpang sari atau rotasi tanaman untuk memaksimalkan penggunaan air dan nutrisi. Yang berikut itu pengelolaan air. Pemanenan air hujan juga itu mengumpulkan dan menyimpan air hujan untuk irigasi. Yang berikut itu irigasi tetes. Artinya itu kita menggunakan sistem irigasi yang efisien untuk menghemat air. Yang berikutnya itu sistem pertanian konservasi. Pengelolaan tanah juga itu minimum. Itu artinya apa? Bisa mengurangi pengelolaan tanah untuk menjaga struktur tanah dan kita bisa mengurangi erosi. Yang berikut itu penanaman penutup tanah. Artinya itu apa? Menanam tanaman penutup tanah itu untuk apa? Untuk bisa melindungi tanah itu dari erosi dan meningkatkan kesuburan. Adapun dia punya tantangan itu pengelolaan lahan kering itu bisa itu kekeringan dan perubahan iklim. Ada juga erosi tanah dan degradasi lahan.
berikutnya itu keterbatasan sumber daya air, yang berikutnya itu keterbatasan modal dan teknologi. Nah, yang berikutnya juga peluang pengelolaan lahan kering. Nah, pengembangan varietas tanaman tahan kekeringan ini harus menerapkan teknologi irigasi yang efisien. Nah, pengembangan sistem pertanian juga harus menggunakan pertanian terpadu, yaitu untuk apa? Peningkatan kesadaran petani tentang praktik pengelolaan lahan kering itu yang berkelanjutan. Apa? Dengan pengelolaan yang tepat, lahan kering itu dapat menjadi sumber daya pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Nah, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.